Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ulun Muhammad Rizani dengan NPM 23100 10274. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya apa sih itu bahasa mesin. Di sini saya akan menampilkan sebuah PPT yang itu kita mulai memahami bahasa mesin yaitu fondasi komputasi. Selama di dunia, bahasa mesin bahasa dasar yang memungkinkan komputer berfungsi. Lanjut. Istilahnya dua bahasa mesin itu adalah bahasanya komputer, bahasa punyanya komputer. Jadi, komputer itu punya bahasa, yaitu bahasa mesin. Untuk definisi bahasa mesin, yang pertama ada bahasa tingkat terendah. Apa sih maksud bahasa tingkat terendah? Bahasa mesin adalah bentuk bahasa pemrograman tingkat terendah yang dapat langsung dimengerti oleh komputer tanpa perlu penerjemah. Yang kedua, kode biner murni terdiri dari kode biner serangkaian angka 0 dan 1 yang merepresentasikan instruksi spesifik untuk unit prosesor pusat. Ketiga, ada bahasa hardware. Ini adalah satu-satu bahasa yang secara inheren dipahami oleh hardware komputer, menjadikannya fondasi dari semua operasi digital. Lanjut, untuk karakteristik kunci bahasa mesin, yang pertama ada bilangan biner, yaitu bilangan biner itu ada 0 dan 1. Yang kedua ada spesifik prosesor. Nah, setiap arsitek prosesor memiliki set instruksi dan bahasa mesin yang unik dan tidak ada bahasa mesin yang universal yang umum. Yang tiga ada sulit dibaca manusia karena apa? Karena ya itu bahasa mesinnya 0 dan 1 karena berupa deretan panjang angka biner. Jadi angka 0 dan 1 itu berderet panjang yang memungkinkan sangat menantang bagi manusia untuk memahami atau menulis kode mesin secara langsung. Yang keempat ada eksekusi cepat. Bahasa mesin dieksekusi secara langsung oleh CPU, menawarkan kecepatan dan efisiensi tinggi karena tidak memerlukan langkah penerjemahan. Selanjutnya ada anatomi instruksi biner. Setiap instruksi dalam bahasa mesin memiliki format yang spesifik. Instruksi ini biasanya dibagi menjadi dua bagian yaitu opcode dan juga operand. Opcode itu sendiri adalah kode operasi yang memberitahu CPU aksi apa yang harus dilakukan. Sedangkan operan adalah data atau alamat target yang menjadi target operasi dari si upcode ini. Lanjut. Contoh sederhana instruksinya yaitu ada di bawah. Perhatikan bahwa ini adalah representasi yang disederhanakan dan bisa bervariasi seperti angka di bawah 10110000110011000001. Instruksi biner ini sama dengan nilai heksanya itu 61 yang juga setara dengan desimal 97 atau karakter A ASCII ke dalam register AL. Setiap kombinasi 0 dan 1 ini adalah perintah presisi yang menggerakkan komponen elektronik di dalam komputer itu sendiri. Selanjutnya, yaitu ada hierarki bahasa pemrograman. Bahasa mesin adalah dasar dari piramid bahasa pemrograman dengan bahasa tingkat tinggi sebagai puncaknya. Seperti Python, Java, C++ dirancang agar mudah dibaca oleh dan ditulis oleh manusia. Mereka menggunakan sintak yang mirip bahasa Inggris. Yang kedua ada bahasa assembly, bahasa perantara yang menyediakan representasi simbolik dan dari instruksi bahasa mesin. Jauh lebih mudah dibaca daripada biner murni. Yang tiga ada bahasa mesin, yaitu bahasa komputer tadi. Bahasa murni yang langsung dipahami oleh hardware. Semua bahasa lain pada akhirnya harus dikonversi ke format ini yang asalnya bahasa Python, bahasa Java, bahasa C++. Itu kalau masuk ke mesin, itu pasti akan dikonversi menjadi bahasa mesin. Karena bahasa mesinlah yang mudah dipahami oleh komputer. Lanjut ke proses penerjemahan kode. Agar dapat berjalan di komputer, kode yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi harus diterjemahkan menjadi bahasa mesin. Ini adalah proses vital yang melibatkan kompilator atau interpreternya. Yang pertama ada bahasa tingkat tinggi, lanjut ke compiler atau interpreter, tinggal assembly, keempat ada bahasa mesin lagi. Untuk kelebihan bahasa mesin sendiri itu adalah cepat dan efisien. Program berjalan pada kecepatan puncak karena tidak ada lapisan abstraksi atau penerjemah antar bahasa. Karena bahasa mesin itu langsung berinteraksi dengan komputer.
Yang ketiga ada kontrol penuh hardware, memungkinkan manipulasi langsung terhadap komponen hardware, ideal untuk pengembangan driver atau sistem operasi. Yang ketiga ada tanpa software tambahan. Jadi untuk bahasa mesin ini tidak ada software tambahan yang perlu kita download. Yang pertama untuk kelebihannya juga untuk mengurangi overheat pada komputer sendiri. Lanjut ke kekurangan bahasa mesin yaitu sulit dipelajari dan ditulis karena kompleksitas format binarnya spesifik membuat sangat sulit untuk dipelajari dan dikuasai kan. Yang kedua ada rentan kesalahan. Satu kesalahan bit bisa menimbulkan program crash atau perilaku tak terduga dan sulit untuk diidentifikasi. Yang ketiga ada tidak portable. Kode yang ditulis untuk satu arsitektur prosesor tidak akan berfungsi di arsitektur lain tanpa penulisan ulang total. Jadi penulisan kodenya itu satu code untuk satu proses. Jadi tidak bisa satu code memproses banyak hal. Keempat ada debugging atau pemeliharaan dan pemeliharaan yang sulit. Mencari kesalahan dan memperoleh kode sangat memakan waktu dan rumit dalam format binar. Sekian untuk pembahasan kita mengenai bahasa mesin. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat dipahami oleh kita semua. Saya akhiri, saya Muhammad Rezani, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.